Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih telah memberikan dukungan sepenuh hati sehingga bisa hadir di ruangan ini untuk melakukan kegiatan penguatan pelaksanaan puasa ibadah Ramadan, yaitu dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan beberapa hal terkait dengan amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anakku juga demikian, ini adalah satu upaya agar anak-anakku dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini bisa mendapatkan ilmu sehingga pada puasanya semakin sempurna. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah kami sampaikan atas perintah dan himbauan dari Kementerian, kemudian Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi dan cabang dinas, bahwa selama anak belajar di rumah, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah, sekaligus memantau pelaksanaan anak-anak melaksanakan belajar di rumah yang diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan terkait dengan pelaksanaan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita dan selalu meridhoi apa yang telah kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pak Sebagus, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersama-sama membaca Al-Quran, bahwa tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ini adalah program yang harus dijalankan oleh sekolah dalam rangka, kalau meminjam bahasanya Kiai Haji Zainuddin MZ, dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Ini minimal sebagai wujud dari mandala kasih siswa kita, kalian semua itu betul-betul ada tumbuh rasa cinta terhadap Al-Quran. Kemudian setelah itu ada waktu luang untuk terus membaca Al-Quran dengan kesadaran bahwa besok Al-Quran yang akan kita baca akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi syafaat di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamah. Katanya Nabi, anak-anakku, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran syafi'an yaumal qiyamah, akan menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Kemudian yang kedua, anak-anakku, bahwa selain Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, menjadi pemberi pertolongan di akhirat, Al-Quran juga akan menjadi identitas kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, Muslim yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang wanginya, aromanya harum dan rasanya enak. Itu kalau bahasa kita sekarang itu kayak durian.
Durian itu rasanya enak, aromanya juga bagus. Nah, itu diibaratkan oleh Nabi, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan durian. Sementara Muslim yang ngakunya Muslim tapi tidak di dalam hatinya tidak membiasakan Al-Quran, itu sama dengan buah yang tidak ada aromanya. Buahnya enak tapi tidak ada aromanya. Nah, kemudian yang terakhir anak-anakku, walaupun yang itu tadi kita diperintah untuk membaca Al-Quran dan Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak di akhirat, di hari kiamat. Tapi ada yang perlu kita perhatikan anak-anakku. Nabi mengatakan kalau min qari'il Quran wal Quran yal'anu. Tidak Nah, kenapa anak-anakku yang dirahmati Allah baca Al-Quran tapi Al-Quran justru mendoakan kita jelek? Salah satu penyebabnya adalah karena kita baca Al-Quran itu tidak benar dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh agama. Tajwidnya nggak benar, kemudian makharijul hurufnya tidak benar, nilai-nilainya tidak diamalkan. Nah, kalau begitu cara kita baca Al-Quran, maka mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah wal Quran ya. Oleh karena itu mari anak-anakku kita belajar bersama untuk membaca Al-Quran dengan cara tafsir. Kebetulan yang akan kita coba baca hari ini bersama-sama adalah Quran surat Tabarok atau Al-Mulku. Mungkin yang tidak buka Al-Quran bisa dibuka HP-nya karena sudah di-share. Jadi sebagaimana yang sering kita lakukan di kelas anak-anakku, nanti saya coba membaca, anak-anakku nanti yang mendirikannya. Oke, tolong diperhatikan dengan kesadaran penuh bahwa yang membaca dan yang mendengarkan Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran itu pahalanya sama. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Samsul baca dulu. Kemudian kalian coba tuliskan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anakku di rumah dibaca lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan, anak-anakku ya, sering anak-anakku ketika belajar membaca itu antara sin dengan shin, sod itu sering bertukar makharijul hurufnya, pengucapannya. Shin, sya, syaitan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi
وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Coba dibaca sendiri anak-anakku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diperhatikan anak-anakku hukum tajwidnya. Itu panjangnya satu alif atau dua kali bacaan yang tidak panjang. Kemudian perhatikan anak-anakku, ada kulli syai'in qadir. Itu enggak boleh dibagi, enggak boleh, karena ya. Dan kemudian ada kata sedikit kita. Jadi ala kulli syai'in qadir. Jadi begitu pada panjang. Kemudian mat arif disukun. Mat arif disukun itu sebagaimana yang kita pelajari bersama adalah ketika ada mat tabi'i kemudian ada huruf sesudahnya yang diwakafkan. Itu cara bacanya panjang 2 alif setengah. Silakan diperhatikan kemudian ditirukan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk dibaca anakku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ingat-ingat, kemudian bisa diterapkan di bacaannya. Yang lanjutkan anak-anakku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mauta itu dalam ilmu tajwid dinamakan mad lin, mauta. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yuk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Perhatikan anak-anakku yang sering kalian juga sering keliru ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Kadang dibacanya rada panjang, padahal itu namanya dalam ilmu tajwid dinamakan idhar safawi. Idhar itu jelas. Jadi bacanya lihat ruwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak boleh dibaca lihat ruwakum ayyukum ahsanu amala. Salah. Gitu. Yang betul lihat ruwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian perhatikan juga haknya, ha. Jadi ha itu infitah sifatnya, jadi mulutnya harus terbuka.
ha, ada nafas yang keluar dari rongga mulut. Jadi saya baca lagi ya anakku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yuk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Lagi namanya makarif disebut sering juga keliru a dengan alif, jadi harus i o ba. Caranya belajar makarif dulu i o ba, jangan a i u ba, beda. Wa huwal azizul ghafur. Azizul Ghafur. Oke, kita mulai dari depan lagi anak-anakku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa al-azizul ghafur. Kita lanjutkan anak-anakku. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Di situ ada di atas lam, itu tanda wakaf, tapi ketika setelah itu artinya al-waslu aula. Jadi ketika dibacanya tidak wajib. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu kalau suaranya, nafasnya mampu. Kalau tidak mampu tidak apa. Nah, sifatnya hanya al-waslu aula, lebih ditambah. Tidak tutup suaranya, nafasnya nggak apa-apa. Yuk kita. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman. Kan tidak cukup, suaranya tidak cukup seperti itu anakku, maka caranya dalam langsung minta maut tidak boleh, harus dibaca melalui minta maut atau dari ma fi khalqir rahmani minta maut, gitu ya, tidak boleh. Kalau katanya gurunya Pak Samsul, kalemah itu mega arti. Yuk. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basar hal tara min futur.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Perhatikan di lafaz yang qalib itu tidak boleh dibaca yang qalib, tapi harus ada qalqalahnya mental. Yang qalib harus jadi Tumma'il basar karratain yang qalib, harus begitu, tidak boleh dibaca yang qalib ilaika. Boleh. Jadi tajwidnya berkurang. Itu namanya dalam ilmu tajwid dinamakan lagu itu apabila ada huruf qalqalah tasdid berada di akhir lafaz. Jadi itu anak-anakku. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, itu beberapa contoh bacaan yang bisa disampaikan hari ini. Kemudian anak-anakku, selain kita membaca Al-Quran, maka kalau selama ini kita sering baca Al-Quran, maka sekarang harus naik kelas yang namanya baca. Jadi karena membaca Al-Quran itu betul ada fadilahnya, ada keutamaannya, tapi ketika kita tingkatkan membaca Al-Quran itu sampai tahu maknanya, itu akan membuat kita naik kelas. Naik kelas. Kalau kemarin pahalanya hanya dapat pahala baca, pahala ngaji, sekarang dapat pahala mengkaji. Makanya anak-anakku, salah satu fadilah mengkaji Al-Quran, memahami makna Al-Quran adalah seperti yang kalian baca ketika zikiran mau menjelang sholat. Obat hati itu lima macamnya, bacaan Quran jadi anak-anakku jangan salah pilih. Kalau sakit hati, lagi bingung, lagi gagal sekarang diputus pacar, jangan bingung. Ya. Kembalilah kepada Al-Quran. Jadi itu adalah obat hatinya orang mukmin. Jadi itu anak-anakku, pembelajaran membaca Al-Quran saat ini. Kemudian sedikit demi sedikit saya coba artikan sedikit bacaan yang akan kita coba kaji bersama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha mulia, maha agung. Alladzi zat yang dimaksud ini adalah Allah. Biyadihi yang di tangannya, al-mulku adapun kerajaan, kekuasaan, kemampuan. Jadi semua kerajaan baik yang ada di langit, semua kekuasaan, semua jabatan yang ada di langit atau di bumi, maka harus kita yakini itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena miliknya Allah, karena ada di tangan Allah, maka anak-anakku jika ada cita-cita ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekuasaan, maka satu-satunya jalan adalah mendekat kepada Allah, bentangkan Allah. Caranya bagaimana? Latini apa yang menjadi kepentingannya Allah. Maka insya Allah kalau anak-anakku bisa melakukan seperti itu, jabatan ataupun apapun yang kalian inginkan itu akan Allah berikan dengan senang hati. Maka ada hadis dikatakan orang yang kesibukannya melayani kepentingan Allah, berzikir kepada Allah daripada meminta kepada Allah, mintanya terus Allah. Tapi kepentingan Allah, agamanya Allah tidak pernah dilayani, itu katanya seperti itu. Maka orang yang menyibukkan diri dengan melayani
kepentingannya Allah, agamanya Allah, katanya akan diberikan lebih banyak kepada dia daripada mereka yang tahunya hanya minta kepada Allah. Jadi agamanya Allah nggak mau minta sering. Nah, itu katanya Nabi, orang yang seperti itu akan diberi lebih banyak daripada yang minta-minta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, maha mampu. Maha mampu beri kekayaan kepada anak-anakku, maha mampu memberikan jabatan kepada anak-anakku, maha mampu memberikan kesehatan kepada anak-anakku. Sementara yang lain kemampuannya terbatas. Kalau ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita, itu hanya berarti perantara dari Allah, dan kemampuannya terbatas, anak-anakku. Intinya ada dokter yang sakit, ada dokter yang mati. Sementara Allah tak pernah sakit, tak pernah mati. Mungkin itu hanya anak-anakku, salah satu yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Sebagus kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang saya banggakan. Pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan membaca Al-Quran surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 4, dan kita sudah belajar membacanya sesuai dengan ilmu tajwid Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak-anakku, apa yang sudah kita lakukan bisa kita mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami, diberi kekuatan, diberi energi positif untuk bisa melaksanakan, melanjutkan tadarus Al-Quran di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kegiatan yang berikutnya. Ibu dan Bapak, itu adalah kajian yang akan diisi oleh Ustadz Zaki. Kepada Ustadz Zaki dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Untuk Bapak dan Ibu bisa rehat sejenak, Bapak dan Ibu ya, bisa tarik nafas dulu ya, sehingga materi yang sudah dipersiapkan oleh Ustadz Zaki yang akan disampaikan nanti bisa kita serap, kemudian kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu ya. Materinya tentang haid, Ustadz Zaki ya. Ini erat kaitannya dengan untuk yang anak-anakku, untuk kegiatan hari ini diakhiri sampaikan di screenshot atau anak-anakku menuliskan di kolom dijadikan sebagai bukti di buku atau milik panduan anak-anakku ya. Terima kasih anak-anakku. Puasa, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan buka bersama-sama sebagai penutup puasa pada hari ini. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di